Ya, dugaan keterlibatan orang dalam santer berhembus usai artis Zamarzoni kembali terlibat kasus narkoba di balik lapas. Dan ironi, dinding tinggi dengan lapisan penjaga justru menjadi tempat empuk peredaran narkoba. Ada apa dengan sistem di negeri ini? Berikut cuplikan dialog pakar psikologis forensik Reza Indragiri bersama rekan Nata Arman. Ada faktor dalam, ada faktor luar. Kalau faktor dalam berarti kita bicara kenapa kemudian program pembinaan katanya yang sudah diselenggarakan oleh otoritas pemasyarakatan tidak mujarab terhadap narapidana yang satu ini. Penjelasannya bisa beragam, mungkin saja rehabilitasinya tidak tuntas atau dan katanya pengobatannya hanya setengah jalan. Dan juga ironis bahwa ternyata masalah ketergantungan terhadap obat-obatan diatasi juga dengan obat-obatan. Demikian pula kemungkinan bahwa pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan sifatnya klasikal. Padahal masalah seseorang tergantung pada narkoba sifatnya individual. Dan juga, ini juga patut dipertanyakan, apakah kemudian kehidupan dalam program pembinaan yang serba ideal itu sinkron atau tidak dengan kehidupan di luar penjara yang compang-camping. Nah, kalau keempat hal itu dialami oleh Zamarzoni, maka memang patut bagi kita untuk menduga bahwa tinggal menunggu waktu saja sampai kemudian dia menyalahgunakan narkoba kembali dan ditangkap kembali oleh otoritas penegakan hukum. Sayangnya, dalam kasus Zamarzoni yang keempat ini, dia tidak sebatas kita sikapi sebagai seorang penyalahguna, tapi juga sebagai orang yang diduga melakukan perdagangan atau memperjualbelikan narkoba di dalam penjara. Alhasil, relevan bagi kita untuk meninjau faktor eksternal, yaitu adakah kemungkinan bahwa bukan Zamarzoni semata yang harus dimintai pertanggungjawabannya dalam kasus yang satu ini, tapi juga barangkali ada keterlibatan warga binaan lain atau bahkan oknum-oknum penegakan hukum, termasuk otoritas pemasyarakatan itu sendiri. Jelas ini perlu diinvestigasi. Baik, tadi dijelaskan bahwa sempat ada, ya kita ketahui bahwa memang kerap terjadi yang namanya rutan-rutan ini kerap menjadi lokasi untuk menjadi peredaran transaksi narkoba, baik itu yang mengendalikan di dalam lapas, yang tentunya dijual belikan di luar lapas. Ini mungkin sejauh mana program pembinaan di penjara agar bisa benar-benar kan dijalankan? Justru sebetulnya saya sampai hari ini bertanya-tanya, kalau otoritas pemasyarakatan secara khusus atau pemerintah secara umum menyebut-nyebut bahwa terhadap warga binaan narapidana narkoba itu ada program pembinaan, ada program rehabilitasi, saya bertanya, kemujarabannya seperti apa? Seberapa jauh program-program itu bisa menekan potensi residivisme seseorang? Dalam kasus Zamarzoni, ini potret getir bahwa alih-alih menekan potensi residivisme, yang bersangkutan sudah jadi residivis. Bahkan tidak hanya berhenti sampai di situ, yang bersangkutan naik kelas sekarang menjadi pengedar atau pedagang narkoba. Ini memberikan alasan kepada kita untuk mendesak pemerintah atau untuk menuntut otoritas masyarakat untuk buka-bukaan saja. Sebetulnya program itu ada atau tidak, dan coba diukur, coba ditakar seberapa jauh efektivitas atau kemujaraban program itu kalau ada. Yang saya khawatirkan, karena ini sudah juga menjadi pengetahuan publik bahwa di dalam penjara sesungguhnya merupakan pasar yang ideal untuk jual beli narkoba. Maka kita dihadapkan pada kemungkinan bahwa alih-alih sebagai sebuah sentra penyembuhan, penjara justru menjelma sebagai lingkungan kriminogenik. Lingkungan kriminogenik artinya sebuah lingkungan yang justru melahirkan, yang memupuk, yang membina seseorang untuk kemudian menjadi kriminal atau bahkan kriminal kelas kakap lagi. Saya sedih mengatakan ini, tapi peristiwa yang sedang kita perbincangkan, kasus Zamarzoni ini menghidangkan kepada kita sebuah alasan kuat untuk bertanya-tanya, apakah program rehabilitasi itu ada? Atau justru penjara di Indonesia sudah menjelma sebagai lingkungan kriminogenik, lingkungan yang melahirkan kriminal. Baik, artinya yang tadi disebutkan bahwa menjadi lingkungan kriminogenik itu tempat berkembangnya keterampilan dan juga jaringan kriminal. Jadi misalnya ada satu kejahatan, misalnya spesialis pencurian motor ataupun spesialis apa, nanti mereka bergabung kemudian menjalin komunikasi secara langsung, secara intens di dalam penjara, akhirnya bisa mendapatkan ilmu-ilmu baru untuk melakukan kejahatan lagi ketika yang bersangkutan ini keluar dari penjara, seperti itu. Modal baru, keterampilan baru, network baru. Betul. Proses untuk itu semua butuh waktu. Pertanyaan, petugas lapas tidak tahu? Karena tadi saya katakan ini sudah menjadi rahasia publik, kita punya alasan untuk khawatir bahwa petugas lapas juga adalah pihak yang harus diselidiki
bahkan kemungkinan disidik, untuk memastikan apakah perdagangan narkoba ini semata-mata akan menempatkan Amarzoni di kursi pesakitan, ataukah ada sekian banyak oknum yang juga harus dimintai pertanggungjawabannya. Karena alih-alih menyikapi masalah ini sebagai sebuah kasus individual, jangan-jangan ini merupakan kasus kejahatan terorganisasi yang melibatkan oknum-oknum penegakan hukum lintas lembaga secara sistemik. Saya tidak bermaksud mendramatisasi, tapi kekhawatiran saya sedemikian rupa memberikan dasar bagi saya untuk mengatakan bahwa boleh jadi kita perlu menyikapi Amarzoni ini mirip-mirip dengan Richard Eliezer dalam kasus penembakan terhadap Brigadir Yosua dalam kasus Verdi Sambo sekian tahun silam. Apa yang saya katakan? Amarzoni ini kita posisikan sebagai terpidana atau narapidana high risk. Bermakna bahwa dia naik kelas dari penyalahguna menjadi pengedar. Pemaknaan kedua, saya khawatir dia menjadi sosok dengan tingkat kebahayaan yang berlipat ganda. Tidak hanya berbahaya bagi dirinya sendiri, tapi juga mungkin berbahaya bagi pihak lain. Tambah satu pemaknaan lagi, high risk dalam pengertian bahwa sesungguhnya perkiraan saya Amarzoni ini merupakan pintu masuk yang ideal untuk membongkar kasus-kasus dagang narkoba di dalam penjara, mereka sebut sebagai apotik dalam penjara, secara lebih menyeluruh. Sekali lagi untuk memastikan apakah cuma satu orang terdakwa ini harus diminta pertanggungjawabannya, atau ada sekian banyak oknum penegakan hukum yang pada akhirnya menguji persepsi kita bahwa ini bukan kasus individual, melainkan kejahatan terorganisasi yang melibatkan oknum-oknum penegakan hukum lintas lembaga secara sistemik. Itu yang saya khawatirkan. Oke, artinya untuk solusi yang mana Amarzoni ini dipindahkan ke Nusa Kambangan, apakah bisa menjadi salah satu kunci agar nantinya Amarzoni ini akan kapok untuk mengulangi hal yang sama? Mengingat udah 4 kali nih Amarzoni. Kalau dikirimnya Amarzoni ke Nusa Kambangan murni sebagai sebuah langkah penegakan hukum, saya mendukung. Tapi izinkan sekali lagi saya untuk was-was bahwa penindakan terhadap Amarzoni ini jangan-jangan merupakan sebuah kerja penegakan hukum yang diselenggarakan untuk menutupi kejahatan yang skalanya lebih luas lagi. Jadi ibaratnya Amarzoni ini hanya pengedar kaliber 3. Barangkali ada apotik kelas kakap, apotik kelas besar yang ada di penjara-penjara itu, yang kemudian coba ditutup-tutupi dengan kerja penegakan hukum terhadap Amarzoni. Kalau kita bersepakat bahwa sekali lagi ini patut diduga merupakan kejahatan terorganisasi yang melibatkan oknum-oknum penegakan hukum lintas lembaga secara sistemik, maka negara perlu hadir sebagaimana negara dulu melakukan pendampingan terhadap Richard Eliezer. LPSK, Komnas HAM, bahkan mungkin juga tim investigasi gabungan yang dibentuk secara ad interim oleh pemerintah perlu datang ke Nusa Kambangan untuk memastikan bahwa proses hukum terhadap Amarzoni berlangsung secara tuntas, menyeluruh, objektif, dan transparan, sekaligus mendorong Amarzoni untuk buka-bukaan guna mengungkap kasus ini secara lebih menyeluruh, secara lebih tuntas. Baik, ini artinya Amarzoni dikaitkan dengan seperti boneka untuk menutupi suatu kasus yang besar yang ada di belakangnya. Kemudian sempat juga ramai diperbincangkan di sosial media juga bahwa ada surat edaran yang mengatakan bahwa hal tersebut itu adalah tidak benar adanya yang dilakukan oleh Amarzoni. Apakah menurut Anda, pandangan Anda, itu benar atau tidak? Saya nggak tahu. Makanya sejak tadi saya katakan, kita harus dorong negara melakukan investigasi secara tuntas, menyeluruh, objektif, dan transparan. Karena bukan kali ini saja sesungguhnya kita berkasak kusuk tentang penjara yang ironis justru menjadi tempat dagang, tempat jual beli narkoba yang paling ideal. Sayang beribu sayang, pertanyaan ini tidak terjawab. Sebagaimana pertanyaan tentang seberapa jauh efektivitas program pembinaan bagi napi narkoba sudah diselenggarakan.